Anak kami tidak mau dioperasi. Anak saya badannya menggigil, tinggi sekali sampai dia seperti mengigau. Dia bilang badannya panjang menjadi 2 meter. Shalom bagi semua pemirsa Hope Channel dimanapun berada. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami sekeluarga. Kejadiannya yaitu waktu anak saya sakit. Anak saya sakit, badannya panas, sudah beberapa hari di rumah. Karena tidak turun-turun panasnya, akhirnya saya bawa dia ke puskesmas. Puskesmas merujuk untuk tindakan ke rumah sakit karena di dokter di puskesmas ketika diperiksa ternyata ada radang di perutnya dan puskesmas bilang, dokter di sana bilang seperti itu gejala usus buntu. Akhirnya kami dirujuk ke rumah sakit umum. Sampai di rumah sakit umum sana ditangani langsung di UGD karena dokter lihat memang gejalanya usus buntu, makanya cepat-cepat dilakukan tindakan. Akhirnya hari itu juga anak saya ditangani, diperiksa semuanya di USG dan segala macam dan hasilnya memang ternyata usus buntu. Tapi malam itu di dalam rumah sakit dokter bilang, "Bu, ini ada usus buntu. Besok ada dokter datang, dokter biar nanti lebih jelas lagi dokter bagian bedah yang akan menerangkan." Waktu dokter itu datang, dokter itu bilang lihat dari hasilnya memang usus buntunya harus dioperasi. Tapi anak kami tidak mau dioperasi karena dia mungkin ada rasa takut atau bagaimana, dia tidak mau dioperasi. Dia bilang, "Mama, aku nggak mau dioperasi, Mama. Berdoa saja, Mama." Akhirnya kami berdoa. Saya, suami saya, mertua saya, dan anak saya. Kami berdoa di situ minta Tuhan tolong. Kami percaya bahwa mukjizat Tuhan akan ada dalam keluarga kami dan akan dinyatakan kepada anak kami. Dan kami terus malam itu kami berdoa, puji-pujian agar hasilnya bisa berubah di keesokan harinya. Tapi ternyata begitu besoknya anak saya ditemui lagi oleh dokter dan memang harus segera dioperasi. Tapi kami bilang tidak, Dok, karena anak saya tidak mau dioperasi. Akhirnya dokter meyakinkan, "Ini Bu, kalau Ibu tidak mau dioperasi, nanti kasihan anak Ibu, dia nanti pecah dan lain-lain, malah melebar kemana-mana." Karena kejadiannya seperti itu, dokter juga mengusulkan lagi kalau Ibu tidak percaya, kami akan mengulangi pemeriksaan itu. Akhirnya besoknya anak saya dikasih minuman cairan, puasa, dan diperiksa lagi. Memang hasilnya tetap usus buntu. Anak saya badannya menggigil, tinggi sekali sampai dia seperti mengigau. Dia bilang badannya panjang menjadi 2 meter. Tapi dia tetap tidak mau dioperasi. Dia di situ terus berdoa. Dia bilang, "Mama, aku sembuh, Mama. Tuhan Yesus nanti sembuhkan aku. Aku tidak mau dioperasi, Mama. Aku takut. Mama, tolong Mama jangan dioperasi." Akhirnya malam itu terjadi mukjizat. Anak saya lama-lama panasnya turun. Gitu keesokan harinya dokter menyamperin kami, "Bu, bagaimana? Harus segera dioperasi." Tapi tetap, "Dok, anak saya tidak mau dioperasi." Akhirnya kami disuruh tanda tangan bahwa kami keluarga orang tua menolak untuk dioperasi. Itu anak saya masih panas, tapi sudah tidak seperti panas yang semula. Terus dokter kasih izin tunggu 2 hari, kalau panasnya tidak turun, Bu, terpaksa. Tapi Ibu kan tidak mau. Tapi saya kasih saran, kalau misalkan ada apa-apa Ibu boleh pulang ke rumah. Tapi kalau ada apa-apa Ibu harus segera balik
dan langsung ke UGD karena rekam mediknya ada di sini. Jadi anak ibu tidak perlu lagi dikontrol, nanti kita langsung tangani anak ibu. Tapi puji Tuhan, dari anak saya keluar dari rumah sakit dan sampai sekarang itu udah sekitar 1,5 tahun, dia tidak pernah lagi mengalami yang namanya sakit-sakit di perut, dan kami semua yakin bahwa anak saya sudah disembuhkan dan Tuhan Yesus sudah menyembuhkan dia. Dan saya percaya bahwa mukjizat itu masih ada dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan saya juga yakin bahwa kita jika mempunyai masalah, kita datang kepada Tuhan, berserah diri kepada Tuhan, Tuhan akan turun tangan dalam kehidupan kita. Itulah kesaksian kehidupan kami sekeluarga, dan sampai sekarang kami tidak pernah melupakan satu buah ayat, 1 Petrus 5 ayat 7, di mana serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, karena Tuhan akan terus memelihara kita. Untuk apa kita khawatir? Karena khawatir hanya akan membuat kita jatuh lebih dalam. Jadi, percayalah, jika kita mempunyai masalah, serahkanlah kepada Tuhan. Dia yang akan memelihara kita. Amin.